Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Kamis di California tanggal 2 Maret, kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang Injil Yohanes, yang hari ini kita mulai kembali dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Akan kita buka dengan doa. Bapa, tuntun kami langkah demi langkah sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Bukakan pengertian kami tentang kebenaran firman-Mu yang hidup, yang pasti memerdekakan kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu yang absolut dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat kita lanjutkan pembicaraan kita dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-28. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 28 ini, Yohanes melaporkan bahwa interaksi Yohanes Pembaptis dengan para pemimpin agama mengenai identitasnya terjadi di Betani, di seberang Yordania. Ya kan? Di mana Yohanes membaptis. Lokasi Betani telah menjadi subjek banyak perdebatan. Pada abad ketiga Masehi, ada kebingungan mengenai identifikasi situs ini. Atas dasar interpretasi alegorisnya tentang kitab suci. Origen menyarankan bahwa bacaan yang tepat adalah Bet Habara, House of Preparation sebetulnya. Dan bahwa situs itu terletak di sebelah barat Yordania. Tetapi bacaan Betani dibuktikan dengan bukti dokumenter yang luar biasa. Dan ungkapan Beyond the Jordan jelas membedakannya dari Betani dekat Yerusalem. Matius 21 ayat 17, Markus 11 ayat yang pertama sebagai referensinya. Menempatkan situs timur, bukan barat dari Yordania dalam hal ini. Nah, nama Betani mungkin berasal dari Bet-Aniyah. Mungkin. Yang berarti rumah perahu atau rumah kapal sebenarnya. Nah, ini akan menjadi nama yang tepat untuk komunitas sungai. Port Community. Komunitas sungai. Port Community di Yordania. Dua sungai tersebut diwakili di peta mozaik Madaba. Itu kira-kira tahun 560 sebelum Masehi. Meskipun sisa-sisa komunitas port seperti itu akan lama tersapu, ada tradisi yang kuat dari zaman paling awal yang menghubungkan pelayanan Yesus dengan Hajla Port di sekitar Wadi Al-Kahar, sekitar 7 mil tenggara Yeriko. Betani adalah sebuah desa kecil yang terletak di Yordan yang dicatat terutama sebagai fort dan tempat peninggalan bagi para pelancong yang lelah pada waktu itu. Ya. Pelayanan baptisan Yohanes Pembaptis maksudnya, tentunya merupakan fokus yang signifikan terhadap permulaan masing-masing dari tempat Injil. Nah, Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan lokasi di mana Yohanes membaptis pada saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Banyak manuskrip paling awal mengidentifikasikan lokasi tersebut sebagai Betani di seberang Sungai Yordan. Yohanes 1 ayat 28. Manuskrip lain memiliki tempat sebagai Bet Habara. Nah, perincian seberang Sungai Yordan kemungkinan besar mengacu pada daerah di sebelah timur Sungai Yordan yang berseberangan dengan lokasi sebagian besar pelayanan Yohanes. Kesulitan dalam mengidentifikasikan Betani di luar Sungai Yordan adalah bahwa tidak ada lokasi yang diketahui di sisi timur Sungai Yordan yang bernama Betania. Seorang bapak gereja mula-mula yang bernama Origen mencatat hal ini dan menyatakan bahwa tempat pembaptisan Yesus sebenarnya disebut Bet Habara atau rumah fort ini, yang terus digunakan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris seperti dalam King James Version, New King James Version hingga hari ini.
Tempat ini mungkin sama dengan arungan yang disebut dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Apakah Betani atau Bet Habara adalah nama yang tepat dari lokasi tersebut di luar Yordan? Mungkin memiliki arti penting. Karena bangsa Israel terletak di sebelah barat Sungai Yordan. Sebelah barat Sungai Yordan. Melaksanakan pembaptisan di seberang Sungai Yordan dapat menggambarkan suatu pelayanan yang penting bagi orang bukan Yahudi. Pelayanan ini dapat dilihat di seluruh Injil. Matius 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-34, Yohanes 4 ayat 37 dan ayat 38. Nah, peristiwa utama yang membuat pelayanan baptisan Yohanes di Bethabara atau Betania menjadi penting adalah baptisan Yesus. Ini klimaksnya, puncaknya, waktu Yesus datang untuk dibaptis, di mana Yohanes membaptis pada hari baptisan itu menunjuk kepada Yesus dan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keesokan hari setelah dibaptis, Yesus muncul lagi. Di sini Yohanes membaptis menunjukkan kepada dua muridnya Andreas dan Yohanes yang akan menjadi rasul Yesus Kristus. Dia menunjukkan di sini, lihatlah anak domba Allah. Dikatakan, lantas mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus di sana. Nanti akan kita bicarakan dalam Yohanes 1 ayat 38 dan sebagainya itu. Nah, klimaks yang terjadi dalam peristiwa baptisan ini adalah Yesus Kristus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pada awalnya kita tahu menolak. Aku yang seharusnya engkau baptis. Tapi kenapa engkau memberikan dirimu dibaptis olehku? Yesus mengatakan, sudah seharusnya terjadi demikian agar nubuatannya dapat digenapi. Apa yang tertulis ini dapat digenapi sebetulnya. Yesus sebetulnya tidak perlu dibaptis. Karena baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, tidak memiliki kejahatan, tidak memiliki dosa. Jadi dia tidak perlu dibaptis. Tapi dia melakukan ini sebagai contoh dan teladan bagi kita. Agar kita dapat melihat di dalam hal ini, peristiwa pertobatan ini memegang peranan penting. Jadi dia yang tidak berdosa, dibuat berdosa oleh Bapa Surgawi, sehingga di dalam dia kita mendapatkan pengampunan. Di dalam Yesus Kristus ini, we are justified in Him. Kita dibenarkan di dalam dia. Karena dosa kita ditanggungkan kepada dia, trading terjadi, dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita menurut Alkitab. Pada waktu kebenaran Yesus ini diperhitungkan, saat itulah kita dibenarkan. Dan kepada kita tidak ditimpakan lagi hukuman dalam bentuk apapun juga. Once and for all. Di dalam hal ini. Kita finish. Selesai di dalam hal ini. Ya. Yohanes adalah seorang nabi Allah berdasarkan Alkitab. Yang dimaksudkan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya. Pasal yang ke-40. Ayat 3 sampai 5. Maupun di dalam kitab Injil Yohanes. Pasal yang pertama. Ayat yang ke-23. Bagian utama dari pelayanan ini adalah memberitakan pertobatan. Mempersiapkan pikiran orang-orang untuk bertemu dengan Mesias. Yohanes 1 ayat 31. Yohanes Pembaptis ini, message-nya, beritanya, khotbahnya cuma satu. Repent, repent, for the kingdom of God is at hand. Cuma satu, bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Nggak ada yang lain-lain. Kalau hari ini orang berkhotbah cuma satu macam seperti ini, dianggap boring, dianggap membosankan, dianggap tidak layak, dianggap pendetanya nggak canggih, dianggap pendetanya nggak punya bahan yang lain. Tapi Yohanes Pembaptis ini cuma satu. Day in, day out, pagi, siang, malam, khotbahnya cuma satu. Bertobat, bertobat, bertobat. That's it. Nah, menjelang kedatangan Yesus kedua kalinya, saya yakin orang-orang dengan spirit daripada Yohanes Pembaptis ini akan muncul kembali. Sebelum kedatangan Yesus, pertobatannya harus didengungkan kembali. Pertobatan ini harus diberitakan kembali. Pertobatan yang sungguh-sungguh ini harus disebarkan dimanapun kita berada. Bukan hanya gereja di atas pulpit, tapi dimanapun kita berada untuk memanggil setiap orang kembali kepada jalan kebenaran ini, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka tidak terhilang di dalam kekekalan lautan api neraka, tapi diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itu penting bagi kita sekalian. Bahwa apa yang terjadi dulu terulang kembali, sehingga sebelum kedatangan Yesus, jalan ini, jalan pertobatan ini dipersiapkan sedemikian rupa,
Orang-orang itu berbalik kepada Tuhan kembali. Dan pada waktu Yesus datang kali keduanya, banyak jiwa yang dimenangkan. Setiap hari kita bertarung. Iblis mempertaruhkan segala-galanya untuk memasukkan sebanyak-banyaknya jiwa ke dalam neraka. Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus bertarung gigih dan kuat juga untuk memindahkan orang yang tadinya direncanakan oleh iblis masuk neraka, dipindahkan, dialihkan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pertandingan ini nyata dan jelas. Iblis sedang bertarung dengan Yesus untuk memenangkan jiwa. Iblis memenangkan jiwa masuk ke neraka, Yesus memenangkan jiwa agar pertobatan terjadi, dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Kita perlu mengerti akan strategi iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan strategi Yesus adalah memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Nah, kehidupan yang berkelimpahan ini tidak dapat diartikan uang gitu ya. Jangan diartikan itu melulu. Kehidupan yang berkelimpahan ini adalah kehidupan yang nyaman di dalam kerajaan surga, itu berkelimpahan dalam kasih karunia. Berkelimpahan dalam kasih Tuhan yang ada, kita nikmati hadiratnya di dalam kerajaan surga. Di mana tidak ada air mata lagi. Tidak ada rasa sakit lagi, penyakit pun tidak ada di dalam hal ini. Kenikmatan di dalam ini, hidup yang berkelimpahan di dalam segala arti, karena Allah yang mengasihi kita itu hadir setiap saat di dalam kehidupan kita, di surga itu, di dalam kekekalan. Inilah hidup yang berkelimpahan itu sendiri. Nah, dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, peristiwa seputar pembaptisan Yesus dicatat. Yohanes mencoba menolak untuk membaptis Yesus, telah kita sampaikan sepintas tadi, karena Yohanes memahami pentingnya identitas Yesus. Yohanes mengatakan bahwa sesungguhnya Yesuslah yang harus membaptisnya, karena identitas Yesus adalah sebagai putra tunggal Allah. Namun Yesus menjawab dengan menyatakan alasan pembaptisan, yaitu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tertulis di mana? Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Dalam Yohanes 1 ayat 31, kita diberitahu bahwa Yohanes membaptis dengan air untuk menyatakan atau mengungkapkan Yesus sebagai anak Allah kepada Israel. Jadi dia memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah, sebagai Mesias kepada Israel. Yohanes kemudian menegaskan tentang hal ini ketika Roh Kudus turun seperti burung merpati dan hinggap pada Yesus. Itu dinyatakan, dan dia melihat, dia menyaksikan, makanya dia dapat mengenali Yesus sebagai Mesias. Itulah klimaksnya bagi Yohanes Pembaptis saat dia mengenal Yesus, bukan hanya sebagai cousin-nya, karena dilahirkan oleh Maria yang merupakan cousin daripada Elizabeth di dalam hal ini, tapi pada waktu itu terjadi, Roh Allah yang berbentuk merpati hinggap atas Yesus, dia tahu ini Mesias. Ini klimaks. Tempat yang disebut Betbara ini atau Betania adalah tempat Yesus dinyatakan kepada Israel sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Pelayanan Yohanes yang dibuatkan dalam Yesaya dan Maleaki sedang digenapi. Sama seperti baptisan air adalah pewartaan umum bagi orang Kristen saat ini, pembaptisan Yohanes di Betbara adalah pewartaan umum tentang identitas Yesus dari Nazaret. Pada waktu itu, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan artinya memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka. Sedangkan baptisan hari ini itu diberitakan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, itu perintah untuk membaptiskan ini diberikan setelah Yesus mati, setelah dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, dia katakan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada waktu dia digantung di kayu salib, dia belum mati. Jadi perintah baptisan pada waktu itu belum ada. Andai kata sudah ada sekalipun, orang yang berada di salib tersebut tidak memiliki kesempatan untuk dibaptis. Sehingga orang itu diselamatkan bukan karena baptisannya, orang itu diselamatkan karena imannya kepada Yesus Kristus ini sendiri. Baptisan itu adalah sebuah ungkapan bahwa dia melakukan sesuai dengan kepercayaannya ini. Jadi iman tanpa perbuatan ini adalah mati, dia melakukan itu. Jadi baptisan air itu sendiri sebetulnya adalah outward experience atau experience di luar yang dapat disaksikan oleh orang banyak berdasarkan apa yang terjadi di dalam.
Di dalam kita ada iman yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam hati kita, kita percaya dengan hati itu diselamatkan. Kalau percaya dengan pikiran itu knowledge. Dengan hati itu iman. Nah, iman kita ini tidak kelihatan ada di dalam. Nah, ini kita buktikan langkah pertama kita dengan memberikan diri kita secara sukarela untuk dibaptis. Nah, pada hari kita menyerahkan diri kita untuk secara sukarela dibaptis, kita menyatakan kepada dunia dan juga kepada kerajaan gelap bahwa kita sejak saat itu diseal, diresmikan sebagai pengikut Kristus. Baptisan itu adalah baptisan kematian Yesus Kristus. Kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu kita meninggalkan kolam baptisan, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri di dalam hal ini. Baptisan air itu sendiri tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Sedangkan baptisan air itu adalah ungkapan terhadap iman kita yang kita nyatakan dalam bentuk tindakan. Kita menyatakan kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Yesus di dalam hal ini. Yang menyelamatkan iman. Baptisan air itu adalah outward experience-nya kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Sama seperti baptisan air adalah pewartaan umum bagi orang Kristen saat ini. Pembaptisan Yohanes di Betbara adalah pewartaan umum tentang identitas Yesus dari Nazaret. Seperti yang dicatat perikop itu. Yesus adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-34. Yesus anak Allah. Pewahyuan ini berdampak pada masyarakat. Yohanes Pembaptis. Dan itu masih berdampak pada masyarakat kita pada hari-hari ini. Ya, lihat saja. Kalau orang menyebutkan nama God secara umum, nggak ada yang marah. God. Tapi kalau orang menyebutkan nama Yesus, orang bereaksi. Orang bukan meresponi, orang bereaksi. Beda jauh antara reaksi dengan respon. Bereaksi dengan meresponi dua hal yang berbeda. Orang marah. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang menyelamatkan di dalam hal ini. Orang yang memanggil nama Yesus itu diselamatkan. Di dalam hal ini. Orang beriman kepada Yesus itu menjadi masalah karena orang tidak suka kepada pribadi ini. The Lamb of God atau anak domba Allah ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Nah, Yohanes 1 ayat 29 mengatakan sebagai berikut, saya kutip. Pada hari itu setelah penyelidikan oleh delegasi agama, Yohanes mengidentifikasikan Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, saya singkapkan, saya berikan summary-nya maksudnya. Kesaksian ini terjadi setelah baptisan dan godaan Yesus di padang gurun dan tidak boleh bingung dengan itu. Ya, pembaptisan terjadi lebih awal, mungkin di musim panas atau musim gugur. Apa yang dicatat oleh Yohanes di sini adalah deklarasi publik pertama oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias, anak domba Allah, dikatakan di sana, putra Bapa. Nah, ada dua dimensi dasar misi mesianik Kristus, redemptif dan kerajaan. Dia, Yesus, datang untuk apa? Untuk menebus dan memerintah. Nanti kita tahu dalam kerajaan 1000 tahun dia memerintah. Di sini penekanannya adalah pada karya penebusan Mesias. Mesias, Kristus bahasa Indonesianya. Kristos. Artinya yang diurapi Allah. The Anointed One. The Messiah. Dengan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, Yohanes menggambar secara mendalam pada teologi korban yang lama. Karena dalam perjanjian lama, hewan selalu dikorbankan, darahnya dipergunakan untuk menutupi, bukan menghapus. Untuk menutupi dosa-dosa orang. Nah, Yohanes memperkenalkan Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak mengatakan yang menutupi dosa dunia, tapi yang menghapus. Karena dalam sistem perjanjian lama, darah binatang tidak dapat menghapus, tapi hanya dapat menutupi dosa. Karena itulah Raja Daud mengatakan, berbagailah orang yang dosanya ditutup. Maka setiap tahun Imam Agung mempersembahkan darah korban untuk menutupi dosa yang ada ini.
Setiap tahun. Darah binatang tidak cukup kuat untuk menghapuskan dosa. Adalah darah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang dapat menghapuskan seluruh dosa manusia. Past, present, and future. Dalam kitab suci Ibrani, seekor domba dikaitkan dengan persembahan pengorbanan. Misalnya korban Paskah. Itu tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 14 itu berbicara tentang korban Paskah. Darah dicurahkan juga. Korban pagi dan korban petang. Itu Keluaran 29 ayat 38 sampai 41 berbicara tentang korban pagi dan korban petang. Darah lagi yang dicurahkan. Korban bakaran, darah lagi yang dicurahkan. Imamat 1 ayat 10. Korban bakaran, Imamat 1 ayat 10. Nah, korban keselamatan tertulis dalam Imamat 3 ayat yang ke-6. Korban keselamatan, Imamat 3 ayat yang ke-6. Korban penghapus dosa, Imamat 4 ayat 32. Korban pentahiran diri dari penyakit kusta, bilangan 29. Korban pentahiran diri dari penyakit kusta tertulis dalam bilangan 29 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Nah, mungkin bahwa penunjukan anak domba Allah tidak berfokus pada satu metafora perjanjian lama tertentu, tetapi pada ketentuan pengorbanan Allah dalam arti kolektif. Macam-macam bisa dipergunakan. Namun bukan tanpa tujuan bahwa Yohanes mengembangkan banyak materi di sekitar pesta Paskah. Di dalam hal ini, Paskah mengajarkan bahwa pembebasan dipengaruhi melalui penumpahan darah kematian orang-orang yang tidak bersalah atas nama orang yang bersalah. Ya, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Jadi sekali lagi, Paskah mengajarkan bahwa pembebasan dipengaruhi melalui penumbuhan darah kematian orang yang tidak bersalah atas nama orang bersalah. Ini digenapi oleh Yesus Kristus. Orang tidak bersalah, ya, dia menggantikan orang yang bersalah atas nama dia yang tidak bersalah. Jadi kematian orang yang tidak bersalah atas nama orang yang bersalah. Jadi atas nama kita dia mati. Atas nama kita semua, kita yang percaya, Yesus mati. Paulus kemudian menulis, karena Kristus, domba Paskah kita telah dikorbankan. 1 Korintus 5 ayat 7. Telah dikorbankan. Artinya tidak akan dikorbankan lagi. Satu kali sampai selamanya. Ya, Yesus cuma mati satu kali. Dalam hal inilah Musa membuat kesalahan. Memang benar. Pada kali pertama pada waktu orang-orang Israel dalam pengembaraan di padang gurun ini menderita kehausan, Tuhan berkata kepada Musa, pukullah batu karang itu. Itu betul dikatakan, pukullah batu karang. Dia pukul, air keluar. Tapi pada waktu kedua kali, pada waktu pertikaian di Meriba, orang-orang mengeluh lagi haus. Tuhan berkata kepada Musa, berbicaralah kepada gunung batu itu, kepada batu karang itu. Musa marah, haruskah kami mengeluarkan air dari batu karang ini? Dia pukul. Harusnya dia berkata, kenapa? Lantas karena kesalahan yang kelihatannya kecil, namun dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa ini. Kenapa seperti itu? Karena Kristus, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 5:7, karena Kristus, domba Paskah kita, telah dikorbankan. Pemukulan pertama kali oleh Musa ini melambangkan kematian Kristus. Pada waktu kali keduanya tidak boleh dipukul. Karena itu Tuhan bersabda secara jelas, berbicaralah kepada batu karang itu, artinya berbicaralah kepada Yesus yang telah dibangkitkan. Speak to the resurrected Christ. Christ has already been resurrected. Kenapa kita harus menyalibkan dia kedua kalinya? Ini nggak boleh. Tapi pada saat yang sama, dengarkan saya baik-baik. Musa ini melambangkan hukum. Elia melambangkan nabi. Di dalam hal ini. Waktu perubahan terjadi di Mount of Transfiguration, kita melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan kehadiran daripada bukan hanya Yesus secara fisik ada di sana, tapi bersama Elia dan Musa di sana. Nah, Musa yang melambangkan hukum ini tidak pernah dapat masuk ke dalam tempat perjanjian. Dia mati. Ya. Jadi artinya di sini, kemudian dari Musa diambil alih oleh siapa? Yosua. Yosua itu Joshua. Yehua. Melambangkan seperti Mesias, gambaran daripada Mesias.
Artinya di sini, hukum tidak dapat mengantarkan kita ke dalam kekekalan abadi di surga. Tapi kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kita lihat gambaran Musa yang tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian ini, melambangkan bahwa hukum Taurat itu hanya dapat menuntun kita sampai kepada kasih karunia. Datang dan digenapi. Pada waktu kita beriman kepada Yesus itu, pada waktu itulah kasih karunia itu dinyatakan kepada kita dan kita diselamatkan karena kasih karunia ini. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita, bukan karena usaha kita, bukan oleh perbuatan kita. Jika kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga oleh usaha pribadi kita, maka kematian Kristus akan sia-sia. Di dalam hal ini. Ya, jadi ingat, Kristus telah mati satu kali dan selamanya. Nah, Yesus juga menjadi dosa bagi kita. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak berdosa dibikin berdosa oleh Allah Bapa. Dosa kita ditanggungkan, dihibahkan, dilimpahkan kepada Yesus Kristus ini. Kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Seakan-akan kita benar, tapi di dalam Dia, di mana kita beriman, kita dibenarkan. Bukan usaha kita, tapi kasih karunia. Anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, dosa kita ini membuat Yesus ini dipakukan di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menghapuskan dosa kita ini. Karena upah dosa adalah maut. Jadi Yesus the God man, Allah manusia ini harus mati. Sebagai manusia, dia harus mati. Karena sebagai dalam roh, yaitu wujud daripada Allah, tidak dapat mati. Dia harus menjadi manusia supaya dia dapat membayar upah dosa. Dan dia juga 100% Allah. Karena di dalam kekudusannya ini, yang tidak bercacat, tidak bercela ini, dia dapat memenuhi apa yang dimintakan oleh Bapa. Dia dapat memuaskan apa yang Bapa tuntut daripada dosa ini sendiri. Upah dosa adalah maut. Dia harus menyerahkan dirinya, mati bagi kita secara sukarela. Dia mati bagi kita. Dia mati pada posisi kita. Dia mati di tempat kita, menggantikan kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan dan dikembalikan kepada posisi awal seperti sebelum ada dosa. Yaitu dimasukkan kembali ke dalam kerajaan surga sebagai tujuan awal Allah untuk hidup bersama-sama dengan kita pada waktu Ia menciptakan kita. Itu tujuan awalnya. Jadi di dalam hal ini, Yesus melihat kita itu bukan melihat dosa kita. Dia melihat jauh di balik itu. Bahwa sebelum kita berdosa, kita itu baik adanya. Yaitu pada waktu awal manusia diciptakan. Jadi fokusnya bukan pada dosa. Fokusnya pada karya keselamatan. Saya memberikan gambaran seperti ini. Jika ada bayi umur 1 tahun bermain di dalam lumpur, bayi itu akan penuh dengan lumpur. Akan menjadi hitam. Akan menjadi bau di dalam balik. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita melihat bayi itu bukan dalam keadaan kotor, tapi bayi yang bersih sebelum dia bermain lumpur? Jika kita dapat melihat hal itu, maka kita dapat melihat manusia ini sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, waktu bayi ini kotor, solusinya adalah memandikan bayi ini, menyabuninya, menyiramnya dengan air, sehingga bayi ini kembali bersih, wangi, dan dikenakan baju yang bersih. Itulah, Yesus melihat ini, dia membersihkan kita dari dosa bukan dengan air, tapi dengan darahnya. Menyucikan kita kembali. Sehingga kita bersih kembali. Seperti tidak ada dosa pun. Karena pada waktu bayi yang berlumpur tadi, bermain lumpur, dibersihkan, pada waktu sudah bersih, tidak terlihat setetes lumpur pun melekat pada tubuhnya. Bajunya pun sudah diganti oleh orang tuanya. Itulah gambarannya kira-kira. Sehingga kita dapat melihat persamaan ini, bahwa Allah melihat kita menembus dosa kita, terus melihat dalam keadaan baik. Sama seperti kita melihat, oh nggak apa-apa kok dia kotor, nanti waktu kita mandikan dia bersih kok. Tadinya juga bersih. Kita harus memiliki gambaran seperti itu, sehingga waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, kita tidak menghakimi mereka, tapi justru meluncurkan belas kasihan agar orang ini pun mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah itu.
Harus ada belas kasihan. Harus ada passion yang seperti demikian. Nah, Yohanes 1 ayat 30. Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 30 mengklarifikasi dalam ayat 30 bahwa anak domba Allah yang ia maksudkan tidak lain adalah Mesias. Yang unggul dalam segala sesuatu dan sudah ada sebelumnya. Di mana Yohanes bersaksi tentang anak domba Allah ini dalam Yohanes 1 ayat 15. Dia sudah ada sebelum aku ada. Secara biologis, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu kira-kira 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Karena pada waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth, saudara sepupunya, waktu itu Elizabeth sedang hamil 6 bulan. Dalam usia tuanya dikatakan. Jadi secara biologis, kita tahu Yohanes Pembaptis berusia 6 bulan lebih tua. Tapi di sini dikatakan, dia sudah ada sebelum aku ada. Jadi dia ingin mengatakan di dalamnya tentang keilahian Yesus Kristus ini. Yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Waktu dia menceritakan tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Bukan hanya dia menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia secara jelas mengatakan, dia ini Mesias loh. Karena dia mendapatkan kesaksian pertama bahwa roh itu dalam wujud merpatikan turun dan hinggap pada Yesus. Dan kemudian terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan. Demonstrasi daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada di sana. Allah Bapa berbicara, Allah Putra dibaptiskan, Allah Roh Kudus hinggap pada Allah Putra dalam wujud merpati. Di dalam itu jelas hadir. Nah, Yohanes 1 ayat 31 merupakan ayat kunci. Kali lagi, Yohanes 1 ayat 31 merupakan ayat kunci untuk ayat 31 sampai dengan ayat 34 dari Yohanes 1 ini. Nah, karena frasa yang diulang 2 kali, aku sendiri tidak mengenalnya, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 31 dan ayat 33. Aku sendiri tidak mengenal dia loh. Yohanes Pembaptis mengatakan itu. Kapan dia mengenalnya? Waktu dia melihat burung Roh Kudus dalam wujud merpati turun dan hinggap di atas Yesus. Dia mengenalnya sebagai Mesias pada detik itu. Itu klimaks. Jadi Yohanes 1 ayat 31 merupakan ayat kunci ya untuk Yohanes 1 ayat 31 sampai 34. Nah, meskipun NIV memvariasikan terjemahannya, frasa-frasanya identik dalam bahasa Yunani. Kata-katanya, aku sendiri tidak mengenalnya. Aku itu siapa? Yohanes Pembaptis. Aku Yohanes Pembaptis sendiri tidak mengenalnya. Tidak boleh diartikan bahwa Yohanes Pembaptis sama sekali tidak mengenal Yesus. Karena dia tahu kok itu saudara sepupunya dalam garis turunan. Karena mamanya Yohanes Pembaptis adalah Elizabeth, yang adalah saudara sepupu daripada Maria. Kalau secara persaudaraan, ya dia kenal. Di dalam hal ini. Kalau yang dia katakan aku sendiri tidak mengenalnya, bukan dalam konteks yang seperti itu. Tapi konteksnya tidak mengenalnya pada awalnya sebagai Mesias. Tapi nanti mengenalnya sebagai Mesias waktu dia melihat Roh Kudus itu turun dalam wujud merpati dan hinggap atas Yesus. Narasi masa kanak-kanak dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama ayat 36 sampai ayat 45 menunjukkan bahwa Yohanes dan Yesus berhubungan. Jadi dia kenal sejak masa kecil. Di dalam hal ini. Apa yang Yohanes maksudkan adalah bahwa dia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias sampai kemesiaan Yesus ini dinyatakan kepada Yohanes Pembaptis secara ilahi dalam wujud merpati, yaitu Roh Kudus. Hal ini terjadi sehubungan dengan pelayanan baptisan Yohanes sendiri. Bahkan pelayanan baptisan Yohanes diresmikan untuk tujuan, yaitu untuk mengungkapkan Mesias kepada Israel. Bagaimana tujuan Yohanes Pembaptis dalam misinya, di dalam pelayanannya untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias tanpa dikenal oleh Yohanes. Yohanes harus diperkenalkan terlebih dahulu karena dialah yang akan memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada orang banyak. Dia tidak akan mungkin dapat memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada orang Israel tanpa dia sendiri mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Jadi pada waktu dia melihat Roh Kudus turun dalam bentuk merpati dan kepada dia diberitahu, jika engkau melihat itu tanda-tandanya, dia itulah Mesias. Nah, waktu itu dia mengenal. Nah, dari titik itulah pelayanan Yohanes
berubah menjadi apa? Bukan hanya sekedar baptisan untuk kepertobatan, untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada orang Israel. Sayangnya, yang diciptakannya ini, orang-orangnya sendiri menolak Sang Pencipta. Sayangnya seperti itu. Sebuah kebodohan, foolishness. Maka Rasul Paulus berkata, ya, karena itu Injil dipindahkan kepada Gentiles. Wow, kita beruntung. Kita beriman. Bayangkan kalau yang diterima itu cuma orang Israel, waduh, kita semua rame-rame masuk neraka, men. Tapi Tuhan kan penuh kasih. Itu dia. Kita ada kesempatan, jangan salah gunakan kesempatan ini loh. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu tidur malam besok nggak bangun, ini kan repot nih. Kalau kita nggak percaya, langsung terjun bebas tuh. Tapi kalau kita percaya, diangkat, men. That's it. Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian dalam Yohanes 1 ayat 32. Katanya, aku telah melihat roh, huruf besar R-nya, turun dari langit seperti merpati. Wujudnya seperti merpati. Dan ia, roh itu, tinggal di atasnya. Dan Yesus. Rasul Yohanes mencatat kesaksian Yohanes Pembaptis ini. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Itu dicatat oleh Yohanes, Rasul Yesus. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Ia mengatakan sekali lagi, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini terjadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sang Rasul bersaksi tentang peristiwa ini. Seperti halnya Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya. Kalau Yohanes itu Injil Autoptik. Berdasarkan pengamatan. Kalau Sinoptik itu ya cerita demikian. Dia lihat, dia tulis. Kalau Yohanes Pembaptis, kalau Yohanes Rasul, dia autoptik, dia melihat, dia mengobservasi, dia menulis. Di dalam hal ini. Nah, Lukas juga merujuk pada hal ini ketika dia menulis tentang bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yang ditulis oleh Lukas, tabib Lukas. Ungkapan seperti burung merpati menggambarkan turunnya roh. Secara harfiah, turun seperti burung merpati dari surga. Ada beberapa perdebatan mengenai apakah roh benar-benar berwujud burung merpati dalam manifestasinya. Penggunaan kata rupa yang digunakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, katanya rupa, perkataan rupa itu, oleh Lukas, dalam Lukas 3 ayat 22, memberikan bukti yang cukup meyakinkan bahwa roh membentuk, bahwa roh mengambil, bahwa roh mengambil bentuk burung merpati yang kelihatan di dalam hal ini. Adapun makna simbolis merpati, beberapa tulisan Yahudi menggunakan merpati sebagai gambar roh Allah. Ada di dalam Talmud Hagigah itu 15a. Targum ke Kidung 2:12 itu dalam buku-bukunya orang Yahudi. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun, Yohanes 1:33, dan aku pun tidak mengenalnya. Ya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jadi Allah berfirman kepada Yohanes Pembaptis, jikalau, jadi tunggu tuh, engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia tahu ini, Mesias ini. Allah telah mengungkapkan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Mesias akan dikenali melalui manifestasi roh yang turun dan tinggal di atas Yesus. Jelas ini. Nah, Tuhan juga mengungkapkan kepada Yohanes bahwa Mesias yang diurapi roh akan membaptis orang lain dengan Roh Kudus. Baptisan air dilakukan manusia. Baptisan Roh Kudus dilakukan langsung oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dikatakan di dalam hal ini. Baptis, baptiso, to immerse, menenggelamkan, membenamkan. Dipenuhi, tenggelam semuanya
di dalam roh yang adalah zat ini tadi. Sehingga tidak heran orang berkata-kata dalam bahasa roh. Yesus berbicara tentang pelayanan ini dengan murid-muridnya sebelum kenaikannya. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5. Nah, kita dapat bandingkan juga ya dengan Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Dan bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul, baca secara keseluruhannya 33. Yohanes Pembaptis telah mengidentifikasikan orang-orang dengan gerakan mesianiknya melalui baptisan air. Yesus akan mengidentifikasi orang percaya dengan dirinya sendiri melalui pelayanan Roh Kudus. Kepemilikan Yesus akan roh dan membaptis orang lain dengan roh menandakan dimulainya zaman mesianis yang telah lama ditunggu-tunggu. Nah, Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. 32, 33, sekarang 34 ya. Tadi tidak mengenal, pada waktu dia melihat roh turun dalam bentuk merpati, mengenalnya. Nah, sekarang 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Sekarang telah melihat, mengenal, sekarang dia beri kesaksian. Inilah anak Allah. Ayat 34 membawa pembaca ke puncak kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia inilah anak Allah. Lihat, kalau kita sudah mengerti, mengenal, kenapa kita harus berdiam diri? Kita harus membuka mulut, memberitakan dia inilah anak Allah. Dia inilah Mesias. Dia inilah Juru Selamat, penebus kita. Harus kita buka mulut. Beritahu. Jangan sekedar percaya dan kemudian diam. Dari sendiri kepada sendiri untuk sendiri. Ya jangan dong. Bagi-bagi berkat dong. Supaya orang lain juga diselamatkan. Injil Yohanes ditulis untuk membawa orang pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Sesuai Yohanes 20 ayat 31. Ya. Membawa pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Injil Yohanes ditulis untuk membawa orang pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Tujuannya itu memperkenalkan dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 20 ayat 31. Yohanes Pembaptis mengakhiri kesaksian publik pertamanya tentang Yesus dengan menyelaraskan dirinya dengan tujuan itu. Apa yang telah dilihat dan didengar oleh Yohanes pada saat pembaptisan Yesus, termasuk pernyataan Allah dari surga, merupakan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kan Yohanes Pembaptis sendiri menyaksikan dengan mendengarkan secara langsung. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ya, anak Allah. Jelas di sana konteksnya anak Allah. Dia melihat burung, melihat Roh Kudus turun dalam bentuk burung, dia itu. Dan kemudian suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Maka dia menunjuk. Dia itu anak Allah. Dia itu Mesias yang diurapi Allah. Maka waktu dia berkata, Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Kedua muridnya, Andreas dan Yohanes yang nanti menjadi Rasul Yohanes, segera meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus karena segala pertanyaan yang ada di dalam hati mereka dapat mereka temukan di dalam Yesus Kristus itu. Yesus jawaban di dalam hal ini. Beberapa manuskrip sebaliknya berbunyi, yang terpilih dari Allah, bukan hanya sekedar anak Allah, yang terpilih dari Allah. Tetapi usia dan keragaman saksi mendukung bacaan anak Allah. Yang benar itu adalah anak Allah. Karena jelas juga dikatakan oleh Bapa Surga, inilah anak yang kukasihi. Putra tunggal Bapa. Ya. Ungkapan yang lebih selaras dengan terminologi teologis Injil. Anak Allah. Yesus anak Allah. Bukan yang terpilih dari Allah, tapi anak Allah. Ungkapan anak Allah muncul 11 kali dalam Injil Yohanes. Pernyataan tujuan Yohanes 20 ayat 31 menunjukkan Injil ditulis agar orang-orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengkaitkannya bahwa dia ini adalah Mesias yang diurapi Allah, Juru Selamat.
Orang-orang percaya dapat menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, kepada kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 11 ayat 52. Tetapi keputraan Yesus berdiri terpisah dari semua yang lain. Sebagai anak, Yesus memiliki hubungan khusus sebagai anak, ya, dengan Bapa. Artinya dia memiliki sebagai putra tunggal, memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Bapa. Dan pengetahuan yang unik tentang Bapa itu dimiliki oleh Yesus. Kita belum sampai nanti kita berjumpa. Kata-kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 10 ayat 30, dan Yohanes 14 ayat 6 menunjukkan bahwa istilah anak Allah menegaskan keilahiannya. Jadi kalau disebutkan anak Allah, Yesus anak Allah, itu menegaskan keilahian daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kita masuk dalam pembahasan Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Ya, di mana Yesus memilih murid yang pertama di sini dibahas. Di Betania, di seberang sungai Yordan, itulah Yesus menjadikan murid-muridnya yang pertama. Ini terjadi sebagai perkembangan dari pernyataan Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah dan anak Allah. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Lantas kedua muridnya, Andreas dan Yohanes yang nanti menjadi Rasul Yohanes ini, meninggalkan Yohanes Pembaptis dan memanggil Yesus sebagai rabi otomatis. Guru. Menjadi murid yang pertama. Ya, akibat kesaksian Yohanes, beberapa pengikutnya meninggalkan dia dan mulai mengikuti Yesus. Jadi Yohanes nggak ada rasanya, oh milik gua, nggak seperti gitu. Banyak di antara gereja pendeta curi jemaat katanya. Dalam hal ini Yohanes justru dia mau supaya orang-orang ini pergi kepada Yesus. Dia sebagai saluran mengantarkan orang itu kepada Yesus. Itulah tujuan yang terbaik sebetulnya, mengantarkan orang itu kepada Yesus Kristus. Di mana orang itu beribadah selama gereja itu benar, menginjil, dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, mengajarkan hal yang basic dalam pengertian siapa Yesus itu sesuai dengan Alkitab, sah-sah aja di mana orang beribadah. Tapi kalau dia melenceng daripada itu, nah ini repot. Kita harus mempertahankan jemaat agar tetap beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah-Allahan. Sekalipun dapat diberi nama Yesus. Yesus banyak tuh. Di Amerika Latin banyak tuh yang bernama Yesus tuh. Jesus panggilannya. Jesus. Meksiko ada, Filipina ada, tapi lain loh daripada Yesus yang satu yang disebutkan Alkitab ini. Beda jauh, beda, ya. Andreas, Yohanes, dan Petrus di sini dalam Yohanes 1, 35 sampai 42. Tiga pribadi ini kita lihat. Adalah misi Yohanes untuk mengarahkan manusia kepada Mesias. Setiap orang diarahkan kepada Mesias. Yohanes 1 ayat 7. Pada hari setelah pengenalannya akan anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 19, dia mendapat kesempatan untuk mengarahkan dua muridnya kepada Yesus. Setelah itu, begitu tahu Yesus ini Mesias, anak domba Allah, langsung otomatis dia menggenapi perintah yang sampai kepada dia dan perkenalkan Yesus. Tujuannya kan memang memperkenalkan Mesias. Yohanes 1 ayat 35. Dua murid yang bersama Yohanes Pembaptis adalah Andreas. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 40. Mungkin Rasul Yohanes. Pola Yohanes dalam Injil keempat merujuk pada dirinya sendiri secara tidak langsung. Yohanes 13 ayat 23. Dia sendiri menamakan murid yang dikasihi. Ya dia puji diri dia sendirilah. Karena dia menggambarkan tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku loh murid yang dikasihi Tuhan. Ya, dia mengatakan dirinya sendiri, muji dia sendiri. Dia gosok-gosok bahunya sendiri, kira-kira begitulah. Ya. Kedua orang ini telah melakukan perjalanan dari Galilea kepada gurun Yudea sebagai tanggapan atas pelayanan Yohanes Pembaptis. Mereka telah mendengarkan khotbah pertobatannya dan telah menanggapi pesannya. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah
Yohanes terlihat di sini sedang melakukan pekerjaan kesaksiannya. Seperti yang diutarakan dalam Yohanes 1 ayat 7. Ketika dia melihat Yesus lewat, dia sekali lagi menyatakan, lihat anak domba Allah. Nah, di sini dalam ayat 36 ini, dia melihat Yesus setelah Yesus dibaptis ini. Sebelumnya, sehari sebelumnya Yesus dibaptis, esok harinya Yesus muncul lagi. Ya, di sini dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Yang pertama kali, waktu Yesus datang ke sungai Yordan untuk dibaptis, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kali kedua, dia cuma mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 37, dua murid Yohanes mendengar kesaksian ini, bersiap untuk menanggapi. Andreas dan Yohanes Rasul bertindak berdasarkan kesaksian Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Jadi mereka bertindak mengikuti Yesus pada saat Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, guru mereka, sebagai anak domba Allah. Dan mereka tahu sebelumnya dikatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, yang dimana dikatakan Yohanes Pembaptis juga, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal tugas untuk membuka tali kasut itu adalah budak. Dengan mengatakan aku tidak layak membuka tali kasutnya, dia mengatakan bahwa dia lebih rendah daripada budak. Dengan demikian jarak antara Yesus dan Yohanes Pembaptis itu demikian besar, menunjukkan kemuliaan absolut daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ini dalam hal ini. Nah, pada saat kedua murid Yohanes Pembaptis ini mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, mereka segera mengambil tindakan untuk mengikuti Yesus. Mereka jelas menunjukkan minat, namun tidak pasti sejauh mana komitmen yang diwujudkan oleh Andreas dan Yohanes saat mereka mengambil tindakan untuk mengikuti Yesus. Belum jelas pada waktu itu. Makanya Yesus nanti tanya, apa yang kamu cari? Harus jelas itu, ada apa? Panggilan untuk menjadi penjala manusia terjadi belakangan. Bisa dipelajari dalam Matius 4. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Pula Yesus panggilan untuk menjadi penjala manusia terjadi belakangan. Dapat dibaca dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, saya akan akhiri sampai di sana karena minggu depan saya akan konsentrasi banyak untuk membicarakan tentang Yohanes 1 ayat 38 yang banyak sekali dapat kita bicarakan tentang ayat 38 ini. Nah, saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum hadir atau mendengarkan pengulasan Injil Yohanes pertama ayat 38 minggu depan atas izin Tuhan, renungkan dulu pertanyaan dari yang diajukan oleh Tuhan Yesus itu. Pada waktu kedua murid Yohanes Pembaptis ini, yaitu Andreas dan Yohanes, mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Mereka menjawab pertanyaan mereka itu karena nggak jelas apa yang dicari. Mereka bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Nah, dari sana nanti kita akan bahas pertanyaan yang sederhana kelihatannya, namun memiliki makna yang dalam banget. Saya ingin mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk merenungkan pertanyaan ini, sehingga waktu kita masuk dalam pembahasan tentang pertanyaan ini, apa yang terkandung di dalam kata-kata ini, waktu kita bahas, waktu kita ulas, sudah lebih mengerti dan lebih gampang dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan pengajaran ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengarahkan kami kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup itu. Kami berterima kasih karena kami mendapatkan kesempatan dan kemerdekaan untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang absolut, yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Berkati setiap orang yang mendengar, juga melalui pelayanan YouTube, agar mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Bahkan yang belum mengenal Yesus, dibukakan, dicelikkan mata rohani mereka, sehingga dapat melihat kebenaran firman yang memerdekakan mereka, dan mereka pun dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga nama mereka pun tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mohon diri.